all around us. So an ideology is a way of simplifying the world. It's a more or less coherent set of ideas and ideals. Ideas about how the world works, and ideals about how we would like the world to work. Ideology is not only the world we live in, but especially the wrong ways we imagine how to escape. So, what is ideology? Ideology is science of ideas. Artinya, ideologi politik ibarat sebuah kompas di dalam dunia politik yang mencakup sekumpulan ide, nilai, dan keyakinan mengenai bagaimana seharusnya masyarakat diatur. Tentu dalam keyakinan ini, tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Sama halnya seperti makanan favorit, kita juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana negara harus dikelola. Yuk kita simak beberapa ideologi yang ada di dunia kita. It's a set of ideas that places the freedom of the individual as its central feature. It's just somebody that believes in like the Bill of Rights. End of history, by which he meant that liberal democracy was sweeping the world. Liberalism is one of the most complex ideologies to unpack and has Liberalisme adalah sebuah ideologi politik, pandangan filsafat politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan, persetujuan dari yang diperintah, dan persamaan di hadapan hukum. Liberalisme itu percaya pada kebebasan individu, pasar bebas, dan pemerintahan yang terbatas. Negara Amerika Serikat adalah contoh negara yang menganut ideologi liberalisme. Could possibly think socialism is a good thing. Socialism is a cocktail that never should be tried. No, it's turpentine. None of those ingredients are good. The last thing we want in the United States is Moral. Not that it works, not that it's great, but that it's moral. It's fair. Sosialisme meyakini bahwa pemerintahlah yang berhak untuk mengalokasikan sumber daya dan kekayaan suatu negara. Sosialisme adalah paham kenegaraan serta paham ekonomi yang mengupayakan agar harta benda, industri, serta perusahaan menjadi milik negara. Maka dari itu, sosialisme itu lebih mementingkan kepentingan bersama daripada individu. Mereka percaya bahwa kekayaan harus didistribusikan secara merata. Negara-negara Skandinavia sering disebut sebagai negara sosialis. Is conservatism still alive? Conservatism tends to be seen as simply an apology for a free market economy. Conservatism is more an instinct than an idea. Konservatisme itu lebih suka mempertahankan tradisi dan nilai-nilai lama. Mereka cenderung skeptis terhadap perubahan yang terlalu cepat. Tujuannya untuk melestarikan budaya bangsa. Konservatisme tradisional lebih menekankan institusi leluhur. Fascism denies all identities except the national identity and insists that I have obligations only towards my nation. Fascism was probably the most explosive and damaging political phenomenon of the 20th century. identify fascists by their hate of the other, vengeful nationalism, and repression of dissent. Fasisme adalah sebuah paham politik kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Tujuan dari fasisme ialah menghancurkan musuh, di mana musuh akan dikonstruksikan dalam suatu kerangka konspirasi atau ideologi lain. Nationalism tells me that my nation is unique and that I have special obligations towards my nation. Nasionalisme kan paham ya, yang berpikirnya perbedaan harus dijadikan satu. Nasionalisme adalah paham cinta terhadap bangsa dan negara sendiri. Setiap negara memiliki bentuk nasionalisme yang berbeda-beda. Misalnya, nasionalisme Indonesia menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa, sedangkan nasionalisme Prancis sangat kental dengan semangat revolusi. Pancasila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Tapan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Ini adalah perpaduan dari berbagai nilai, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara kita dan menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Setelah Perang Dunia I, Jerman menghadapi krisis ekonomi dan penghinaan akibat perjanjian Versailles. Rakyat Jerman yang frustasi dengan kondisi tersebut dipenuhi semangat nasionalisme untuk membangkitkan kembali kejayaan bangsa mereka. Namun, pada tahun 1933, ideologi ini bergeser menjadi fasisme di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Hitler dengan partai Nazi memanfaatkan rasa ketidakadilan dan keinginan untuk membalas dendam atas kekalahan Jerman.
Dengan janji kemuliaan nasional, ia meraih kekuasaan dan menggantikan demokrasi dengan fasisme yang mengutamakan kekuasaan mutlak negara dan pemimpin, serta menekan kebebasan individu. Perubahan ideologi ini terjadi karena kegagalan ekonomi pasca perang dan ketidakpuasan sosial yang mendalam. Rakyat Jerman menginginkan stabilitas dan kebangkitan kekuatan militer yang ditawarkan oleh fasisme. Namun, dampaknya sangat menghancurkan. Holocaust terjadi. Jutaan orang terbunuh dan Jerman terjerumus dalam Perang Dunia II yang mengakibatkan kehancuran besar. Hasilnya, Jerman yang awalnya mencari kebangkitan melalui nasionalisme malah jatuh ke dalam kegelapan dengan ideologi fasis yang memicu perang dan penderitaan besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ideologi mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Dengan memahami ideologi, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi tantangan hidup. Pada dasarnya, tidak ada ideologi yang sepenuhnya benar ataupun salah, karena ideologi bersifat relatif dan tergantung pada perspektif, konteks budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang dianut oleh setiap individu ataupun kelompok. Namun, penting bagi kita untuk selalu kritis dan terbuka terhadap berbagai ideologi yang ada agar kita dapat memilah ideologi-ideologi tersebut. Sekian dari kami, terima kasih.